Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur Hasanah dengan NIM 2024 0501030005. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 7 hingga kelompok 13 untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Muhammad Imran SE MAK. Baik, langsung saja pada kelompok 7 dengan judul Join Product and Buy Product, yang dimana berdasarkan konsep dasar akuntansi biaya, produk bersama atau join product itu didefinisikan sebagai beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri proses manufaktur secara bersamaan atau serempak dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead secara bersama. Dalam proses bersama tersebut, hasil keluaran output dapat dibedakan secara tegas menjadi dua entitas. Yang pertama yaitu ada produk utama dan yang kedua yaitu ada produk sampingan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik produk bersama dan konsep split off point. Yang pertama yaitu ada produk yang diproses, yang kedua ada every komoditas produk, yang ketiga ada split off point atau titik pisah, dan yang keempat ada produk dapat langsung dilempar ke pasar untuk dijual secara langsung. Untuk yang ketiga yaitu tujuan dan alasan penting alokasi biaya bersama. Yang pertama ada menghitung harga pokok produk, menyusun valuasi nilai persediaan pokok, menilai kecukupan nilai persediaan, mengidentifikasi porsi biaya bahan yang hancur, dan yang terakhir yaitu membantu pengaturan kebijakan tarif harga produk atau jasa. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 8 dengan judul Just in Time Costing. Definisi just in time yaitu merupakan sebuah filosofi manajemen produksi yang berasal dari Jepang yang dikembangkan oleh Taiichi Onho di Toyota Motor Corporation. Filosofi ini didasari oleh keyakinan bahwa segala bentuk persediaan yang menumpuk adalah pemborosan atau waste, karena persediaan tersebut itu mengikat modal, memakan ruang gudang, dan berpotensi mengalami kerusakan atau kadaluarsa. Yang kedua yaitu ada konsep JIT Costing. JIT Costing adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan pada perusahaan yang menerapkan just in time atau JIT. Yang ketiga yaitu ada kelebihan dan kekurangan JIT Costing. Untuk kelebihannya yaitu ada pencatatannya menjadi lebih sederhana, yang kedua ada laporan biaya lebih cepat, yang ketiga mengurangi aktivitas administrasi, dan yang terakhir sesuai dengan filosofi JIT. Untuk kekurangannya yaitu tidak menunjukkan biaya per departemen secara rinci, ada bergantung pada biaya standar yang akurat, dan yang terakhir yaitu tidak cocok untuk semua perusahaan, terutama yang masih memiliki persediaan yang besar. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 9 dengan judul Material Controlling. Untuk definisi material controlling yaitu dalam akuntansi biaya adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk mengawasi, mencatat, dan mengelola seluruh pergerakan bahan baku mulai dari proses pengadaan hingga bahan tersebut dapat digunakan dalam proses produksi. Tujuannya material controlling yaitu menjamin ketersediaan bahan baku, meminimalkan biaya persediaan, menghindari pemborosan dan kerugian, meningkatkan efisiensi produksi, dan yang terakhir yaitu menghasilkan informasi biaya yang akurat. Baik, selanjutnya yaitu ada metode dan kendala material controlling. Untuk metodenya yaitu MRP atau Material Requirement Planning yang merencanakan kebutuhan bahan baku yang sesuai dengan jadwal produksi. Yang kedua ada EOQ atau Economy Order Quantity yaitu yang menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis. Yang ketiga ada FOQ yaitu Fixed Order Quantity yaitu jumlah pemesanan tetap pada setiap periode. Dan yang terakhir yaitu ada JIT atau Just in Time yaitu bahan baku yang datang saat dibutuhkan sehingga persediaan seminimal mungkin. Untuk kendalanya yaitu ada pencatatannya yang tidak tertib, perbedaan stok fisik dengan catatan, keterbatasan sistem informasi, kurangnya koordinasi antar bagian, dan fluktuasi harga bahan baku. Selanjutnya yaitu kelompok 10 dengan judul Labor Controlling. Definisi labor controlling yaitu pengendalian biaya tenaga kerja yang merupakan bagian integral dari akuntansi biaya yang bertujuan untuk mengendalikan efisiensi dan efektivitas penggunaan tenaga kerja agar biaya yang dikeluarkan itu dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas output. Untuk tujuan labor controlling yaitu ada 3. Yang pertama mengendalikan biaya tenaga kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga mengurangi pemborosan biaya. Untuk tantangan dan strategi
dari labor controlling, yaitu untuk tantangannya. Yang pertama ada produktivitas tenaga kerjanya itu rendah, yang kedua ada biaya tenaga kerjanya meningkat, dan yang ketiga yaitu turnover karyawan yang tinggi, dan yang terakhir pemanfaatan teknologinya yang belum optimal. Untuk strateginya yaitu dapat meningkatkan kompetensi karyawan, memanfaatkan HRIS atau teknologi, dan yang terakhir itu dapat mengendalikan dan mengevaluasi biaya tenaga kerja secara berkala. Baik, selanjutnya yaitu kelompok 11 dengan judul Factory Overhead Controlling. Untuk definisi Factory Overhead Controlling yaitu semua biaya yang terjadi dalam proses produksinya itu tidak termasuk biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja secara langsung. Untuk pentingnya factory overhead controlling yaitu dapat mengendalikan pemborosan biaya, menentukan harga pokok produk dengan lebih akurat, meningkatkan efisiensi yang operasional, membantu pengembalian keputusan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk penerapan factory overhead controlling yaitu menyusun anggaran biaya, mengelompokkan biaya overhead, pemantauan dan evaluasi biaya, dan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Untuk mekanisme pengendalian overhead, yang pertama ada perencanaan dan penganggaran, yang kedua yaitu departementalisasi biaya, yang ketiga ada pembebanan biaya overhead, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil pengendalian. Selanjutnya yaitu kelompok 12 dengan judul departementalisasi biaya overhead pabrik. Untuk definisi departementalisasi biaya overhead pabrik yaitu proses pengelompokan dan pengalokasian biaya overhead ke setiap departemen atau pusat biaya agar pembebanan biaya pada produk itu lebih adil, tepat, dan perhitungan harga pokok produksinya itu menjadi lebih akurat. Untuk tujuan departementalisasi biaya overhead, yang pertama yaitu untuk membebankan biaya overhead pabrik secara adil dan teliti, yang kedua yaitu untuk meningkatkan pengendalian biaya overhead pabrik, dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat departementalisasi biaya overhead. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan ketepatan pembebanan biaya overhead, dapat menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat, dan mempermudah pengendalian dan pengawasan biaya, membantu evaluasi kinerja setiap departemen, mempermudah penyusunan anggaran dan perencanaan biaya, dan membantu pengambilan keputusan manajemen, dan meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya yaitu penggolongan departemen dan departementalisasi biaya overhead pabrik. Untuk penggolongan departemen yaitu terbagi menjadi dua departemen. Yang pertama ada departemen produksi, yang dimana departemen produksi ini secara langsung dapat mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi, sehingga biaya overheadnya itu dibebankan langsung kepada produk. Untuk departemen jasa yaitu departemen yang tidak dapat mengolah produk secara langsung, tetapi dapat memberikan layanan atau dukungan kepada departemen produksi agar biaya overheadnya itu terlebih dahulu dialokasikan ke departemen produksi sebelum dibebankan ke produk. Selanjutnya yaitu kelompok 13 yang dimana judulnya yaitu penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Yaitu kelompok 13 dengan judul penerapan sistem biaya standar dan analisis varian. Untuk definisi sistem biaya standar yaitu metode penetapan biaya yang sebelum proses produksinya dimulai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya produksi perusahaan. Untuk tujuan dan manfaat sistem biaya standar, yaitu tujuan yang pertama sebagai dasar perencanaan biaya produksi, ada mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual, dan yang terakhir itu dapat membantu pengambilan keputusan melalui evaluasi efisiensi biaya. Untuk manfaatnya juga ada 3, yang pertama ada mempermudah pengawasan biaya produksi, yang kedua mendeteksi penyimpangan biaya lebih cepat, dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis varian. Yang pertama yaitu ada favorable variance, yaitu dia terjadi ketika biaya aktualnya itu lebih rendah daripada biaya standar sehingga menunjukkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, namun tetap perlu dievaluasi agar tidak menurunkan kualitas produknya. Untuk jenis yang kedua yaitu ada unfavorable variance, yaitu terjadi ketika biaya aktualnya itu lebih tinggi daripada biaya standar, diakibatkan karena pemborosan, kenaikan harga, atau rendahnya produktivitas sehingga perlu dilakukan dengan tindakan perbaikan. Untuk yang terakhir yaitu peran analisis varian, yang dimana di sini memiliki 5 poin,
Yang pertama ada mengidentifikasi penyimpangan biaya, yang kedua ada mengukur tingkat efisiensi operasional, yang ketiga ada membantu evaluasi kinerja, dan yang keempat mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pengendalian biaya. Baik, itulah hasil presentasi dari saya dari kelompok 7 hingga kelompok 13. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.